Dunia sepak bola Italia sedang dikejutkan oleh satu nama yang terus konsisten menjadi buah bibir di setiap bursa transfer, Jay Itzes. Belum lama kita melihat bagaimana adaptasi luar biasanya setelah berpindah seragam dari Venezia ke US Sassuolo Calcio. Kini kabar yang jauh lebih besar meledak di depan mata kita. AC Milan, sang pemegang 7 gelar Liga Champions, dikabarkan tidak main-main untuk memboyong kapten timnas Indonesia ini ke San Siro. Jika kita mau berpikir jernih dan menggunakan logika tingkat tinggi, ketertarikan Milan ini bukanlah sebuah kebetulan atau sekedar rumor pemanis berita. Ini adalah pengakuan atas kecerdasan taktis seorang Jay Itzes yang mampu menaklukkan kerasnya kompetisi Italia dalam waktu yang sangat singkat. Milan melihat ada sesuatu yang spesial dalam diri Jay yang tidak dimiliki backline di Serie A saat ini, yaitu kombinasi antara ketenangan gaya main Eropa Utara dengan ketangguhan mentalitas petarung Asia. Mari kita bedah secara mendalam mengapa Sassuolo menjadi batu loncatan yang begitu sempurna bagi Jay sebelum akhirnya dilirik Milan. Di Sassuolo, Jay Itzes telah bertransformasi menjadi bek yang jauh lebih matang dibandingkan saat dia masih di Venezia. Dia bukan lagi sekedar bek yang mengandalkan fisik, tapi dia adalah dirijen di lini belakang yang mampu mengorganisir pertahanan dengan sangat rapi. Milan yang saat ini sedang mencari pengganti jangka panjang bagi lini pertahanan mereka melihat Jay sebagai kepingan puzzle yang hilang. Mereka tidak hanya mencari pemain yang jago intercept, tapi mereka mencari seorang pemimpin, seorang komunikator, dan Jay Itzes telah membuktikan itu baik di klub maupun saat memakai ban kapten di lengan kirinya bersama skuad Garuda. Milan tahu betul mendapatkan Jay dari Sassuolo sekarang adalah investasi paling masuk akal sebelum harganya meledak menyentuh angka yang tidak masuk akal jika klub-klub kaya Inggris mulai ikut campur. Jangan pernah meremehkan apa yang sedang terjadi di belakang layar. Perpindahan Jay Itzes dari Venezia ke Sassuolo Kanarin sebenarnya adalah sinyal awal bahwa level pemain ini sudah berada di atas rata-rata bek mediocre lainnya. Sekarang, dengan ketertarikan Milan yang semakin nyata, kita sedang melihat sebuah pergeseran geopolitik sepak bola. Indonesia bukan lagi hanya dipandang sebagai negara dengan jumlah supporter yang masif, tapi Indonesia kini telah menjelma menjadi pengekspor bakat yang mampu bersaing di kasta tertinggi sepak bola dunia. Bayangkan dampaknya bagi mentalitas para pemain timnas Indonesia lainnya. Ketika kapten mereka tinggal selangkah lagi berseragam merah hitam di San Siro, maka standar sepak bola kita secara otomatis akan naik berlipat-lipat. Ini adalah bentuk soft power yang sangat dahsyat. Rival-rival kita di Asia, mulai dari Jepang hingga Australia, pasti akan melihat Indonesia dengan tatapan yang jauh lebih waspada. Mereka tahu Indonesia bukan lagi macan Asia yang sedang tidur, tapi macan yang sudah bangun dan mulai menguasai wilayah-wilayah elit di Eropa. Kenapa Milan sangat bernafsu? Jawabannya ada pada data dan fakta di lapangan. Jay Itzes memiliki kemampuan pembacaan posisi yang sangat klinis. Dia tahu kapan harus melakukan pressing tinggi dan kapan harus mundur untuk menutup ruang kosong. Di Sassuolo, dia telah teruji menghadapi striker-striker house goal dan dia jarang sekali melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Ketenangan inilah yang membuat manajemen AC Milan merasa bahwa Jay adalah sosok yang tepat untuk mendampingi bek-bek kelas dunia lainnya di San Siro. Selain itu, ada faktor yang tidak bisa diabaikan oleh manajemen Rossoneri, nilai komersial. Memiliki Jay Itzes berarti memiliki hati dari ratusan juta rakyat Indonesia. Namun, Milan adalah klub yang sangat pragmatis. Mereka tidak akan membeli pemain hanya untuk urusan followers Instagram. Mereka membeli Jay karena secara teknis dia sangat mumpuni dan nilai marketingnya adalah bonus yang sangat luar biasa besar. Ini adalah kemenangan ganda bagi Milan jika mereka berhasil meresmikan transfer ini di jendela transfer mendatang. Kita juga harus menyoroti bagaimana reaksi media-media di Italia saat ini. Mereka mulai membedah statistik Jay Itzes dan membandingkannya dengan legenda-legenda bek Milan terdahulu. Meskipun masih terlalu dini untuk menyandingkannya dengan nama besar seperti Franco Baresi atau Paolo Maldini, namun karakteristik Jay yang dingin dan elegan saat memegang bola mengingatkan banyak orang pada gaya main bek-bek legendaris tersebut. Dia tidak panik saat ditekan, dia tidak asal buang bola, dan dia selalu punya solusi untuk membangun serangan dari bawah. Bagi pelatih Milan, memiliki bek seperti Jay adalah sebuah kemewahan karena dia bisa memerankan berbagai skema pertahanan, baik itu formasi 4 bek sejajar maupun skema 3 bek yang lebih dinamis. Sassuolo mungkin akan berusaha keras menahan bintang mereka ini, tapi sejarah membuktikan bahwa ketika Milan sudah memanggil, sangat sulit bagi seorang pemain untuk berkata tidak.
Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar ini adalah kebanggaan yang harus disikapi secara cerdas. Kita tidak boleh hanya sekedar senang, kita harus mendukung proses ini agar Jay benar-benar mendapatkan posisi utama jika nantinya resmi pindah. Tekanan di Milan akan jauh lebih besar daripada di Sassuolo. Di San Siro, setiap kesalahan kecil akan disoroti oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia. Namun kita tahu, mentalitas Jay Itzes sudah teruji. Dia adalah pemain yang semakin ditekan justru semakin bersinar. Ban kapten timnas Indonesia yang melingkar di lengannya adalah bukti bahwa dia sudah terbiasa dengan ekspektasi tinggi. Jika transfer ini terwujud, Jay akan menjadi pelopor, pembuka pintu bagi pemain-pemain lokal kita lainnya untuk berani bermimpi lebih tinggi. Dia sedang membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin tinggi dan strategi karir yang tepat, pemain Indonesia bisa berdiri sejajar dengan para bintang dunia di liga-liga top Eropa. Sekarang, pertanyaan besarnya saya kembalikan kepada Anda semua para pecinta sepak bola sejati. Melihat performa stabil Jay Itzes di Sassuolo saat ini, apakah menurut kalian Januari nanti adalah waktu yang paling tepat bagi dia untuk pindah ke AC Milan demi mengejar gelar juara? Ataukah lebih baik dia menuntaskan musim ini di Sassuolo untuk mematangkan posisinya sebagai bek terbaik di Liga sebelum akhirnya melangkah ke panggung yang lebih megah di San Siro pada musim panas mendatang? Strategi mana yang menurut kalian paling menguntungkan bagi masa depan Jay dan juga masa depan timnas Indonesia? Jangan hanya menonton, tuliskan analisis kalian di kolom komentar sekarang juga. Kita bedah bersama, kita diskusikan secara cerdas, karena di channel ini kita tidak hanya bicara soal bola, kita bicara soal harga diri dan kejayaan bangsa Indonesia di mata dunia.